2 Banjar, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, yang terhormat pembicara dari Pijar Sekolah Bapak Aditya, dan salam untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di ruang Jimit dengan Kombel atau Komunitas Belajar Sukma N2 untuk narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu dan bisa menyimak dan berdiskusi aktif selama pelaksanaan webinar ini. Acara webinar kali ini adalah webinar yang kedua yang dilaksanakan oleh Komunitas Belajar Sukma N2 yang mengusung tema tentang Pijar Sekolah, yaitu platform digital untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi, terukur. Dan di sini kami sudah menghadirkan narasumber dari Pijar Sekolah, yaitu Bapak Aditya. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyebutkan susunan acara hari ini, izinkan saya perkenalkan untuk pelaksana kegiatan webinar ini. Yang melaksanakan sebagai host ada Bapak Suharyanto atau Bapak Wakak Kurikulum SMK Negeri 2 Banjar. Kemudian saya Ayu Ganingsi sebagai MC, dan nanti untuk pelaksanaan diskusi akan dimoderatori atau akan dipandu oleh Ibu Nuna. Dan tak lupa di sini nanti Bapak dan Ibu seluas-luasnya kami persilahkan untuk banyak bertanya kepada narasumber kami tentang Pijar Sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, berikut adalah susunan acara pada webinar kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 atau yang mewakili. Kemudian yang keempat, ini adalah bagian utama dari webinar kita, yaitu pembahasan tentang Pijar Sekolah, platform digital untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang berkualitas, terukur, dan terintegrasi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tutup. Baik Bapak Ibu semuanya, melanjutkan pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mama gandeng.
Iya, Bapak Ibu, mohon maaf, audio dari lagu Indonesia Raya kebetulan mengalami gangguan teknis dan saya yakin Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempatnya masing-masing. Mohon maaf atas kendala teknis ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Banjar yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Suharyanto. Karena kebetulan Ibu Kepala saat ini memulai perjalanan menuju Lampung. Kita doakan bersama-sama semoga perjalanan beliau sehat, lancar dan kembali dengan selamat. Baik, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, Mangga Pak Suhar. ya, terima kasih Bu Ai dan mohon maaf tadi suaranya tidak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena berkat rahmat dan izinnya pada hari ini, pada malam ini kita semua bisa berkumpul meskipun melalui media online. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya aturkan permintaan maaf dari Ibu Kepala karena beliau saat ini tidak bisa ikut serta mengikuti Zoom ini, padahal beliau sebelumnya udah menyanggupi dan ucapan permintaan maaf kepada semuanya, terutama Bapak Aditya Yuda Pradana F. Mohon maaf, beliau menyampaikan bahwa beliau itu memang agenda ini mendadak untuk mengikuti LKS tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Lampung. Jadi mohon maaf tidak bisa mengikuti. Selanjutnya saya aturkan atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Adit atas dedikasi serta menyanggupi dan bisa hadir untuk menginformasikan pijar sekolah, di mana ini adalah rencana kurikulum di mana setiap ujian nantinya dimulai dari PTS yang akan diselenggarakan pertengahan September itu akan insya Allah akan dilaksanakan secara online. Jadi memang ada beberapa kendala sebagai pemberitahuan awal bahwa pijar ini untuk guru ini itu udah 90% terdata di pijar, sedangkan siswa itu kami mendapat kendala dalam pengisiannya. Semoga nanti akan dapat diselesaikan melalui webinar ini dan insya Allah nanti tidak akan melibatkan hanya guru, hanya TU tenaga pendidikan, tapi saya sebagai kurikulum akan mewajibkan kepada setiap wali kelas untuk mendata siswa, terutama emailnya, karena diupload kan tidak sedikit karena kita juga memerlukan data-data siswa untuk bisa melaksanakan ini. Tidak mungkin kita dipijar hanya guru, pasti akan memerlukan siswa dan insya Allah dalam waktu 2 minggu ke depan target kami di sekolah seluruh siswa SMK 2 Banjar akan terdata dan terupload datanya di pijar sekolah sehingga pada tanggal 16 sampai 19 yaitu PTS sekolah udah langsung bisa start menggunakan pijar sekolah sebagai sarana evaluasi belajar melalui PTS. Dan sebagai pemberitahuan bahwa pijar sekolah ini nanti Bapak Ibu Guru mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Adit bahwa pijar sekolah itu mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada yang ulangan harian itu masih bisa digunakan. Jadi tidak hanya yang teragenda di kurikulum.
namun Bapak Ibu guru sebagai guru mata pelajaran bisa melaksanakan evaluasi pembelajaran online berserta fitur-fitur lainnya yang ada di Pijar Sekolah. Sehingga saya sebagai kurikulum dan sekolah berharap Pijar Sekolah ini akan secara maksimal dan optimal digunakan oleh Sivitas SMKN 2 Banjar, baik sekarang dan selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu aja untuk mempercepat waktu. Intinya Ibu Kepala memohon maaf karena tidak bisa hadir. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Pak Adit atas kesediaannya untuk menjadi narasumber, dan semoga amal baik Pak Adit dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mungkin langsung ke narasumber untuk dilaksanakan agenda selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waka Kurikulum, Bapak Suharyanto, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum saya berikan acara ini kepada moderator dan narasumber hebat kita, saya ingin menyapa dulu kepada beberapa tamu yang ada di webinar ini yang ternyata bukan hanya datang dari SMK 2 Banjar Bapak, tetapi karena kita membukanya di link PMM sehingga memungkinkan teman-teman dari luar SMK Negeri 2 Banjar ikut menyimak webinar ini, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Salah satunya di sini ada Ibu Agustina dari Simpang Hulu Bapak. Itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bersama-sama bersinergi memanfaatkan webinar ini untuk sama-sama menimba ilmu. Baik, untuk mempercepat, saya persilahkan kepada Ibu Nuna untuk memimpin acara diskusi webinar kali ini tentang Pijar Sekolah Platform Digital untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang terintegrasi. Mangga, dipersilahkan Ibu Nuna. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Banjar, Ibu Ani Lukmayani, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Aditya Juda Pradana. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar. Salam dan bahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nuna Nurhayati selaku moderator yang insya Allah akan membantu kegiatan webinar ini selama 2 jam ke depan. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tetap sehat dan semangat ya untuk 2 jam ke depan. Siap. Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu yaitu profil dari narasumber kita. Nama lengkap Bapak Aditya Juda Pradana, kelahiran Jakarta 25 Juli 1988. Agama Islam. Alamat Jalan Haji Sinen, Blok C, nomor 52B Ragunan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kemudian untuk pendidikannya yaitu Perguruan Tinggi Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta tahun 2015 sampai 2018. Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta tahun 2007 sampai 2013. SMA SMU Negeri 3 Jakarta tahun 2003 sampai 2006.
SMP SLTP Negeri 41 Jakarta tahun 2000 sampai 2003. Sekolah Dasar SD Al-Azhar Kemang Syifa Budi Jakarta tahun 1993 sampai 1999. Adapun pengalaman pekerjaan yaitu asisten pengacara di Barus dan Rekan pada tahun 2018 sampai 2019, tenaga kontrak pada Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN tahun 2015 sampai 2017, kemudian menjadi anggota tim pemerintah mewakili BNN tahun 2017, staf pendamping kepala BNN tahun 2017, anggota tim persidangan gugatan pra peradilan tahun 2016 sampai 2017, tim penyusun revisi undang-undang tahun 2017, staf pribadi Deputi Hukum dan Kerjasama BNN tahun 2017, staf pribadi Direktur Hukum BNN tahun 2016. Adapun kemampuannya yaitu kemampuan dalam bidang komputer, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan Apple Mac. Spesifikasi pengalaman organisasi. Yang pertama menjadi anggota BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa di Unika Atmajaya tahun 2009 sampai 2012. Kemudian menjadi anggota persidangan semu tahun 2009 sampai 2012 dan menjadi anggota OSIS SMU Negeri 3 Jakarta tahun 2016. Ya. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Aditya pengalamannya ya, Masya Allah luar biasa. Boleh dikasih tepuk tangan dulu ya buat Bapak Aditya. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Atmajaya. Bapak Aditya Juda Pradana. Yang terhormat Bapak Aditya Juda Pradana, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nuna atas penyampaian daftar riwayat hidup yang sudah saya berikan kepada pihak SMKN 2 Banjar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah di sini atau yang mewakili Bapak Suharyanto ya Pak dari Wakakur. Kemudian yang saya hormati Ibu Ai selaku Ketua Pemba, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan webinar Sukma N2 yang diselenggarakan oleh SMKN 2 Banjar. Ya, memang Bapak Ibu dari segi daftar riwayat hidup saya memang berpengalaman di dunia hukum Bapak Ibu. Kebetulan memang saya awalnya ini baru gitu ya terkait dengan di Telkom, di PT Telkom Indonesia gitu ya. Saya baru masuk itu semenjak bulan September 2021 sampai dengan hari ini seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, mungkin saya ingin menanggapi Bapak betul karena sudah data sekolahnya 90% sudah masuk terkait dengan data gurunya, dan untuk data siswanya memang tadi saya cek di dalam portal sekolahnya belum ada. Seperti itu. Nanti terkait dengan ini saya akan koordinasi dengan pihak operator yang ada di sekolah Bapak gitu ya, terkait dengan penginputan data siswanya nanti akan saya bantu untuk saya inputkan. Baik, ya perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Aditya Juda Pradana dari tim Pijar Sekolah.
terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, kita akan menyelenggarakan untuk sosialisasi terkait dengan platform pembelajaran digital yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia, yaitu Pijar Sekolah, Bapak Ibu. Ya, mungkin saya mohon izin untuk share screen untuk menggunakan slide ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa mulai saja. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah. Bapak Ibu. Sudah ya, terima kasih. Baik, Ibu. Ya, memang dunia pendidikan di Indonesia yang semakin berkembang ya, Bapak Ibu. Ini tentunya menuntut pihak sekolah, guru gitu ya, kemudian orang tua murid untuk turut serta membantu dalam menciptakan sistem pendidikan yang terbaik bagi anak didiknya. Kemudian Pijar Sekolah di sini hadir untuk membantu atau mengakomodir ya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan tersebut sebagai mitra digitalisasi pendidikan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami atau saya Bapak Ibu dari PT Telkom Indonesia memang di sini mempunyai suatu platform pembelajaran digital yang tentunya sudah secara terpadu dan terintegrasi yang bernama Pijar, Bapak Ibu. Untuk Pijarnya sendiri, mungkin dari Bapak Ibu guru sudah ada yang mengenalnya atau yang belum gitu ya. Ini ada kepanjangannya Bapak Ibu, yaitu Platform Indonesia Belajar. Nah, kemudian Pijar Sekolah ini adalah produk inisiatif dari PT Telkom Indonesia yang fokus terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Republik Indonesia. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan penyampaian saya terkait dengan Pijar Sekolah. Kemudian apa itu Pijar Sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan Pijar Sekolah di sini selain untuk kami dari PT Telkom Indonesia Pijar Sekolah yang berinisiatif tentunya ya untuk fokus terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu, di sini kami dari Pijar Sekolah membantu. Mohon maaf, Bapak, itunya tertutup presentingnya. Apanya, Bapak? Izin? Presentasinya. Oh, presentasenya. Iya. Sudah, Pak? Sebentar. Menurut Sudah ada, Bapak? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, apa itu Pijar Sekolah ya, Bapak Ibu? Mohon maaf, saya lanjutkan. Pijar Sekolah, jadi selain untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, Bapak Ibu, Pijar Sekolah juga dapat membantu dalam prestasi akademik siswa-siswinya Bapak Ibu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Pijar Sekolah di sini hadir untuk membantu pihak sekolah dalam pelaksanaan ujian berbasis aplikasi, Bapak Ibu. Dan ini tentunya akan memudahkan para guru ya, Bapak Ibu, misalnya dalam membuat soal ujian, kemudian melakukan penjadwalan ujiannya itu sendiri, kemudian mengawasi atau memonitoring dari siswa-siswi Bapak Ibu tentunya yang sedang mengerjakan ujian, kemudian yang terakhir sampai dengan memeriksa hasil atau nilai
ujian yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswinya Bapak Ibu. Selain itu, pihak sekolah di sini dapat terbantu ya Bapak Ibu dalam pengelolaan administrasi serta manajemen sekolah melalui fitur sistem informasi manajemen yang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Nah, itu penjelasan singkat saya terkait dengan apa itu Pijar Sekolah. Kemudian di bawah ini, Bapak Ibu, ini adalah fitur-fitur yang memang dimiliki oleh platform Pijar Sekolah. Yang terlampir atau tertera di dalam fitur tersebut yang ada di layar ini, Bapak Ibu, tidak semua fitur kami masukkan, ada beberapa fitur saja, gitu ya. Yang pertama di sini ada fitur absensi, kemudian ada fitur ujian, kemudian yang ketiga di sini ada tugas. Kemudian yang keempat di sini ada manajemen sekolah. Ini diperuntukkan untuk admin atau operator sekolahnya dari sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada fitur konten belajar ya Bapak Ibu. Jadi untuk fitur konten belajar ini pihak guru nanti dapat mengupload materi, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk video ya Bapak Ibu untuk siswa-siswinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengupload materi dalam bentuk buku maupun video, baik itu untuk materi ajarnya Bapak Ibu guru secara pribadi maupun materi belajar untuk siswa-siswinya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pengaturan nilai gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu guru nanti ingin mengupload nilainya saja untuk data Bapak Ibu untuk manajemen sekolahnya gitu ya. Nanti ini bisa dilakukan di dalam platform Pijar Sekolah. Kemudian di sini ada hasil belajar Bapak Ibu. Nah, hasil belajar ini kita juga memiliki rapor siswa ya Bapak Ibu ya. Di sini ada rapor siswa gitu ya. Jika pihak sekolah dari stakeholder yang ada di dalam sekolah ini aktif gitu ya di dalam platform Pijar Sekolah, ini akan bisa menjadi rapor siswa dengan nilai akhir yang sempurna seperti itu. Kemudian di sini juga ada akademik Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah beberapa fitur yang memang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Nah, kemudian slide ketiga Bapak Ibu, siapa saja yang bisa menggunakan platform Pijar Sekolah? Yang pertama di sini ada manajemen sekolah, baik itu admin atau operator sekolah. Kemudian yang kedua di sini ada tenaga pengajar, yaitu Bapak atau Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik atau siswa. Dari ketiga ini Bapak Ibu, memang kami dari Pijar Sekolah ini sistemnya adalah web based ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gurunya bisa menggunakan atau memakai platform Pijar Sekolah dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge atau web browser lainnya seperti itu. Khusus untuk admin atau operator, memang di dalam platform Pijar Sekolah hanya baru dapat menggunakan platform Pijar Sekolah dengan menggunakan web browser saja. Kalau untuk tenaga pengajar atau peserta didik, selain Bapak Ibu guru dan siswa dapat menggunakan platform Pijar Sekolah dengan menggunakan web browser, Bapak Ibu gurunya juga dapat mengunduh aplikasi Pijar Sekolah yang ada di dalam Google Play Store-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal di search saja atau tinggal dicari ya Bapak Ibu Pijar Sekolah Guru. Nah, nanti dia akan muncul. Kalau untuk siswa sama Pijar Sekolah Siswa dan orang tua ya. Kalau untuk Pijar peserta didik ini kita gabungkan antara orang tua dan siswa ya Bapak Ibu ya. Sementara ini kami gabungkan terlebih dahulu. Depannya ini nanti akan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi untuk siswa ini aplikasinya sendiri, kemudian untuk orang tua nanti sendiri seperti itu. Nah, ini terkait dengan operator sekolah atau manajemen sekolah, tenaga pengajar dan juga peserta didik. Kemudian di sini ada orang tua Bapak Ibu,
terkait dengan orang tua ini, mereka hanya dapat menggunakan platform Pijar Sekolah dengan menggunakan aplikasi saja yang dapat diunduh di dalam Google Play Store. Nah, ini untuk kedepannya, tapi ya Bapak Ibu, untuk sekarang pihak orang tua ini diarahkan untuk menggunakan web browser terlebih dahulu dengan siswanya, seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti akan saya contohkan sedikit gitu ya dari segi siswa dan juga orang tua untuk demo di dalam portal Pijar Sekolahnya. Fungsi dari orang tua ini Bapak Ibu, nanti pihak orang tua di sini akan dapat pertama melihat kehadiran dari anak-anaknya. Kemudian yang kedua, pihak orang tua bisa melihat nilai, baik itu nilai tugas maupun nilai ujian. Kemudian yang ketiga, pihak orang tua dapat melihat pengumuman, baik itu dari sisi akademik maupun akademik, tentunya yang sudah diisi oleh admin atau operator sekolah pada fitur pengumuman yang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Kemudian di sini ada dinas pendidikan, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan ini, kami memang dari PT Telkom Indonesia Pijar Sekolah di sini sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan juga dinas pendidikan yang ada di Kota Semarang. Nanti mudah-mudahan melalui pihak Telkom tentunya yang ada di Provinsi Jawa Barat gitu ya, atau wilayah lainnya, kita dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Terkait dengan penggunaan dari dinas pendidikan ini akan nanti akan ada di slide selanjutnya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian ini adalah slide 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi hal apa saja yang memang bisa dilakukan di dalam platform Pijar Sekolah seperti ini. Yang pertama, khusus manajemen sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti pihak sekolah ingin menggunakan platform Pijar Sekolah, Bapak Ibu ingin menggunakan gitu ya, atau ingin mencoba gitu ya platform Pijar Sekolah bagi Bapak Ibu guru di sini, selain dari SMKN 2 Banjar yang hadir dalam kegiatan webinar pada malam hari ini diwajibkan untuk memasukkan atau menginputkan data sekolah terlebih dahulu, Bapak Ibu. Data apa saja? Yang pertama adalah data mata pelajaran, yang kedua adalah data guru, yang ketiga ada data kelas, yang keempat ada data siswa, dan yang terakhir ada data orang tua. Dalam penginputan data ini, Bapak Ibu, kami mempunyai dua tata cara penginputan. Yang pertama, Bapak Ibu gurunya, maksud saya Bapak admin atau Bapak Ibu operator sekolah, dapat menginput datanya dengan dapodik langsung seperti ya. Jadi kita ada format untuk dari dapodiknya langsung, kemudian Bapak Guru juga dapat upload template dengan menggunakan template yang disediakan oleh platform Pijar Sekolah. Nah, tinggal diisi saja terkait dengan penginputan dananya, mau langsung menggunakan format dapodiknya atau menggunakan template yang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Karena kalau misalnya nanti tidak dimasukkan datanya, guru dan juga siswa tidak dapat menggunakan platform Pijar Sekolah, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin bahas terkait dengan keamanan data ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya ingin bahas terkait dengan keamanan data? Karena akhir-akhir ini memang kita banyak melihat berita terkait dengan penyalahgunaan data ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam data guru yang di dalam template ini itu akan dimasukkan terkait dengan nomor kependudukan atau KTP dan juga nomor pegawai seperti itu, dan juga alamat atau nomor telepon dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang diakses semuanya bersama Bapak Ibu, nanti akan ada alamat, akan ada nomor telepon dan juga
data komersial yang lainnya seperti itu. Terkait keamanan dan lainnya, Bapak Ibu mungkin saya bisa jawab begini ya, Bapak Ibu. Karena kami dari Telkom Indonesia yang juga merupakan perusahaan bersama negara, insya Allah menjaga ini datanya 100% aman. Nah, itu jawaban saya pertama, Bapak Ibu. Jawaban saya kedua adalah saat ini kami dari pihak Jawa tentu ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks ini agar bicara dengan data kita mengacu pada undang-undang tentang data pribadi, undang-undang PDD, dan juga yang kedua undang-undang tentang informasi transaksi dan elektronik seperti itu. Nah, itu jawaban saya terkait dengan keamanan data yang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Kemudian pihak operator sekolah di sini juga dapat merespon kehadiran dan juga memberikan pengumuman tentunya, baik itu pengumuman untuk semua yang ada di dalam sekolah ya. Kemudian baik itu pengumuman untuk guru dan juga untuk siswa dari sisi akademik maupun akademiknya. Nah, itu terkait dengan pengingkatan data sekolah yang diperuntukkan untuk operator sekolahnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung ke pengajar Bapak Ibu. Nah, ini akan sedikit panjang ya Bapak Ibu. Ini di sini akan saya jelaskan secara detail ya. Di sini nanti pihak guru dapat melakukan absensi yang pertama untuk guru ya Bapak Ibu. Terkait dengan absensi untuk guru ini di sini kami dari pihak sekolah di sini sudah menggunakan lokasi Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru melakukan absensi itu nanti terlihat pukul berapa dan lokasinya di mana Bapak Ibu. Nanti sudah terlihat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu gurunya juga dapat mengabsen siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi di dalam platform Pijar Sekolah ini siswanya ini tidak mengabsen dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi pihak guru mata pelajaran berdasarkan kelasnya ini yang mengabsen siswanya seperti itu. Nah, itu terkait dengan absensi guru dan juga absensi siswa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini ada salah satu fitur yang dimiliki oleh platform Pijar Sekolah, yaitu fitur konten belajar. Tadi sudah saya singgung di slide kedua ya Bapak Ibu, terkait dengan fitur konten belajar ini. Terdapat buku digital yang sudah lengkap berdasarkan jenjang dan juga kelasnya untuk K13 dan juga KMB-nya Bapak Ibu. Kemudian di sini di dalam fitur konten belajar tersedia video pembelajaran dan lab digital. Bapak Ibu guru nanti dapat mengupload baik itu materi untuk siswanya maupun materi untuk pribadinya Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan fitur konten belajar. Kemudian kita masuk ke dalam fitur tugas di sini. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya dapat memberikan dan juga dapat memberi nilai, baik itu nilai untuk tugasnya, gitu ya. Jadi terkait dengan tugas ini bisa saya bilang merupakan fitur kedua ya Bapak Ibu favorit yang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Terkait dengan fitur tugas ini, Bapak Ibu guru nanti dapat mengupload tugasnya dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengupload dengan menggunakan filenya berupa PDF, bisa berupa audio atau MP3 gitu ya, atau bisa berupa video atau MP4, PowerPoint, Microsoft Word, dan juga file-file yang lainnya seperti itu. Itu penguploadan yang pertama. Kemudian jika Bapak Ibu gurunya tidak mau menggunakan atau mengupload tugasnya dengan menggunakan file yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu gurunya juga dapat menyertakan link
tugas gitu ya. Misalnya saya contohkan, Bapak Ibu guru sudah membuat tugas di dalam salah satu website, misalnya saya sebutkan websitenya adalah Quizizz gitu ya. Nah, nanti link Quizizz tersebut bisa dimasukkan ke dalam fitur tugas yang ada di dalam platform Pijar Sekolah. Nah, kemudian ini adalah fitur ujian, Bapak Ibu. Kita masuk ke fitur ujian sekarang. Ini merupakan fitur favorit ya, Bapak Ibu, di dalam platform Pijar Sekolah. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu, terkait dengan fitur ujian ini. Kemarin pada saat sekolah melaksanakan penilaian akhir semester atau summatif akhir semesternya atau SAT-nya, Bapak Ibu, itu dari data yang kami terima, biasanya memang kami konfirmasi terlebih dahulu gitu ya terkait dengan pelaksanaan ujian. Soalnya ini secara serentak ya Bapak Ibu guru ya. Ini siswanya yang login mencapai 86.000 dari seluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia. Kenapa kita konfirmasi terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan ujian ini? Karena ini menyangkut ujian serentak ya, yang pasti nanti jika misalnya sekolah dengan jenjang SMK Bapak Ibu, nah itu biasanya siswanya banyak ya Bapak Ibu, mencapai 2.000 gitu ya. Nah ini kita membutuhkan konfirmasi dari pihak sekolah tersebut berapa siswanya yang mau mengikuti ujian sehingga servernya akan kita jaga seperti itu. Nah dari fitur ujian ini biasanya sekolah-sekolah yang sudah menggunakan platform Pijar Sekolah, tentunya dengan menggunakan fitur ujian ini, mereka menyebutnya dengan nama fitur UKP, Bapak Ibu, atau fitur uji kompetensi dan penilaian. Nah, di dalam fitur uji kompetensi dan penilaian ini, yang pertama, kami memiliki 2 tipe paket soal, Bapak Ibu. Yang pertama ini ada asesmen kompetensi minimum. Ini bisa digunakan untuk asesmen diagnostiknya, baik itu yang kognitif maupun yang non-kognitif, untuk mengetahui gaya dan minat belajar dari siswa-siswinya Bapak Ibu. Kita juga ada asesmen nasional berbasis komputer. Terkait dengan ANBK-nya, tryout-nya ini bisa digunakan di dalam fitur UKP ini atau fitur ujian ini, Bapak Ibu. Fungsinya adalah ini akan menjadi tolak ukur dari sekolahnya Bapak Ibu guru itu ya, yang ingin atau yang akan melaksanakan kegiatan ANBK yang sesungguhnya yang diselenggarakan oleh negara, baik itu dari literasi, numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar untuk gurunya di sekolah. Nah, itu untuk tipe paket soal yang pertama, yang asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu, yang asesmen. Nah, kemudian kita juga memiliki tipe paket soal yang non-asesmen kompetensi minimum. Ini bisa digunakan seperti Pak Waka tadi ya, Pak Suharyanto tadi menyebutkan untuk ujian sekolah, ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester gitu ya. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk jenis ujian tersebut, Bapak Ibu, seperti itu. Dalam tipe paket soal yang non-assessment kompetensi minimum atau non-AKM. Nah, itu adalah 2 tipe paket soal yang ada di dalam fitur uji kompetensi dan penilaian. Ini sengaja ya Bapak Ibu, slide-nya belum saya ganti karena memang saya ingin menjelaskan secara detail terkait dengan fitur ujian ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di dalam fitur ujian ini atau fitur UKP ini, kita memiliki 2 tata cara penguploadan soal ujiannya. Yang pertama, Bapak Ibu guru dapat mengupload soal ujian dengan menggunakan template yang sudah disediakan di dalam fitur uji kompetensi dan penilaian ini atau di fitur ujian ini. Template-nya berupa Microsoft Word atau Microsoft Excel, Bapak Ibu. Itu penguploadan yang pertama.
Jika Bapak Ibu gurunya tidak mau menggunakan atau mengupload soalnya dengan menggunakan template yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu guru dapat mengupload soalnya secara manual seperti itu. Tetapi begini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu guru sudah mempunyai soal di dalam template Microsoft Word atau Excel, tetapi bawaan dari laptop atau Windows dari komputernya atau laptopnya Bapak Ibu guru secara pribadi. Nah, nanti itu tidak dapat diupload di dalam fitur ujian ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu gurunya harus mendownload template yang ada di dalam fitur uji kompetensi dan penilaian atau fitur ujian ini. Nah, itu adalah dua tata cara penguploadan soal yang ada di dalam fitur uji kompetensi dan penilaian atau fitur UKP. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam fitur ujian ini kami memiliki 8 jenis soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yang ketiga adalah esai, yang keempat adalah pilihan plus esai, yang kelima adalah drag and drop. Kalau drag and drop ini mengurutkan gambar ya Bapak Ibu. Yang keenam adalah survei, yang ketujuh benar salah, dan yang terakhir adalah yang kedelapan jenis soal menjodohkan. Nah, itu adalah 8 jenis soal, 2 tata cara penguploadan soal di dalam fitur ujian, dan 2 tipe paket soal ujian. Kemudian pasti Bapak Ibu bertanya terkait dengan penilaiannya. Sistem penilaiannya seperti apa? Memang di dalam fitur ujian ini, sistem penilaiannya sudah otomatis. Bapak Ibu terakumulasi dengan sistem yang ada di pijar sekolah, terutama untuk jenis soal pilihan ganda kompleks, drag and drop, dan juga benar salah. Untuk jenis soal esai, pilihan plus esai, ini penilaiannya masih secara manual. Kenapa kita tidak mengotomatiskan gitu ya untuk penilaian ini, karena ini membutuhkan pengkoreksian lebih lanjut dari pihak guru, apakah jawaban dari siswanya ini sama dengan jawaban dari pihak gurunya. Kemudian setelah penilaian dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ini akan ada analisis butir nilai soalnya. Di dalam analisis butir nilai soalnya ini ada analisanya Bapak Ibu. Nah, di dalam hasil dan analisanya ini tersedia rekapitulasi siswa yang menyangkut rekap nilai dan juga rekap jawaban, kemudian ada rekapitulasi soal, hingga analisis butir soalnya. Nah, seperti itu. Nanti akan saya demokan terkait dengan fitur ujian ini, bagaimana cara siswanya. Saya kebetulan juga sudah menyiapkan ujian untuk siswanya. Nanti saya mendemokan mungkin sekitar 1 menit ya, atau 2 menit kepada Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan fitur uji kompetensi dan penilaian, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke peserta didik. Nah, di sini siswa yang pertama dapat melihat jadwal pelajaran, yang kedua ini dapat mengakses beragam konten belajar gitu ya. Terkait dengan ini, nanti siswa dapat mengakses konten belajar tentunya yang sudah diupload oleh Bapak Ibu gurunya gitu ya. Kemudian siswa juga dapat mengakses buku digitalnya. Untuk buku digitalnya di sini sudah lengkap berdasarkan jenjang dan juga kelasnya. Kemudian yang ketiga, siswa di sini dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas, kemudian juga dapat mengerjakan ujian. Yang terakhir, siswa dapat melakukan atau latihan soal, Bapak Ibu, nah, dan juga mengevaluasi dari hasil latihan soal yang diberikan oleh pihak guru. Nah, ini hal apa saja yang memang bisa dilakukan oleh
Bapak Ibu manajemen sekolah, tenaga pengajar dan juga peserta didik. Kemudian ini dari orang tua tadi juga sudah saya singgung ya Bapak Ibu, pihak orang tua jadi dapat melihat jadwal dan juga kegiatan siswa, kegiatan belajar mengajar atau ujian, kemudian melihat informasi tugas yang diberikan oleh guru dan juga melihat nilai atau hasil belajar siswa. Kemudian, nah ini nah ini dari Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi dari Dinas Pendidikan itu nanti di sini dapat melihat dashboard dari biasanya kita sediakan atau kita buatkan dashboard untuk Dinas Pendidikan tersebut. Jadi pihak dinas ini bisa melihat jumlah sekolah yang sudah pakai pijar sekolah gitu ya. Kemudian jumlah keaktifan guru dan juga siswa dalam satu kota atau kabupaten. Kemudian yang kedua di sini juga dapat melihat dashboard dari nilai rata-rata siswa setiap jenjangnya dalam satu kota dan juga kabupaten. Kemudian, nah ini tadi sudah saya bahas ya Bapak Ibu. Jadi memang pihak operator sekolah perlu melakukan migrasi data sekolah seperti data mata pelajaran, data guru, data kelas, dan juga data siswa, serta data orang tuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah contoh dari platform atau dashboard Dinas Pendidikan yang ada di Kota Semarang ya Bapak Ibu. Jadi Dinas Pendidikan ini nanti dapat terhubung ke sekolah-sekolah yang menggunakan pijar sekolah, baik itu di kabupaten atau kota setempat, dan dapat melihat jumlah sekolah, guru dan siswa dalam satu kota atau setiap kabupaten, serta juga dapat melihat dashboard nilai rata-rata siswa setiap jenjang dalam satu kota atau kabupaten. Nah, nanti seperti ini dashboardnya yang akan kami berikan. Nah, ini adalah contoh dari Dinas Pendidikan yang ada di Kota Semarang, Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa harus pijar sekolah ya, Bapak Ibu ya? Jadi memang terkait dengan keamanan datanya, tadi sudah saya jelaskan secara detail. Kemudian kita lanjut saja. Kami dari PT Telkom Indonesia di sini memiliki kewajiban untuk melayani solusi digital di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir di sini kami dari pijar sekolah tentunya siap melakukan perubahan dengan mengikuti kebijakan dan ketentuan dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan asesmennya yang sudah saya jelaskan tadi dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Nah ini ini jadi pelayanan apa saja gitu ya. Nah ini sudah fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi sekolah bisa menggunakan informasi untuk mengimplementasikan pembelajaran menggunakan K13-nya maupun Merdeka Belajarnya. Kemudian di sini pijar sekolah juga sudah terintegrasi mulai dari ekosistem sekolah, mulai dari guru, operator sekolah, kepala sekolah, siswa, hingga sampai dengan orang tua dan juga sampai dengan Dinas Pendidikan dengan menggunakan satu layanan yang sama, yaitu platform pijar sekolah. Kemudian di sini ada aktivitas penggunaan pijar sekolah berorientasi kepada report dari setiap penggunaan fitur kepada guru, orang tua, dan stakeholder lainnya yang menyangkut kegiatan yang ada di sekolah. Ini adalah fitur andalannya ya Bapak Ibu. Jadi memang fitur yang sering dipakai oleh pihak sekolah adalah 3 fitur utama, yaitu fitur absensi, fitur tugas, dan juga fitur ujian Bapak Ibu.
Tampilannya dia portalnya seperti ini nanti gitu ya. Pihak guru ini dapat melakukan absensi dengan menggunakan lokasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pihak guru dapat melakukan absensi berdasarkan mata pelajarannya dan juga kelasnya, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada menu gitu ya. Di sini kehadiran guru dan juga bagaimana Bapak Ibu untuk membuat presensi untuk siswa-siswinya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk fitur tugas, jadi guru dapat memberikan tugas dan memberikan penilaian, kemudian siswa-siswinya di sini dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang tentunya yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Kemudian di sini Bapak Ibu guru juga dapat, ini adalah fitur ujian, dapat mengupload soalnya dengan mudah, tentunya dengan menggunakan template dan langsung tersimpan di dalam bank soal. Jadi begini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu guru sudah mengupload soal, nah itu akan tersimpan di dalam bank soal yang ada di fitur ujian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu lagi untuk mengupload soal. Nah, soalnya ketika Bapak Ibu guru sudah mengupload gitu ya, ini akan tersimpan di dalam bank soalnya. Nanti jika Bapak Ibu guru mau dipakai soalnya untuk sebulan ke depan gitu ya, atau 2 bulan lagi, nah itu nanti bisa. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu untuk mengupload soalnya secara ulang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu guru juga dapat melakukan penjadwalan dari jenis ujian seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, atau jenis ujian yang lainnya. Nah, ini adalah highlight dari fitur ujian ya Bapak Ibu. Jadi di sini perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu guru, di dalam fitur uji kompetensi dan penilaian atau fitur ujian, di sini kami memiliki sistem yang namanya remote block, Bapak Ibu. Fungsinya adalah ini untuk mencegah terjadinya siswa melakukan tindakan kecurangan pada saat melakukan ujian, Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini. Misalnya siswanya Bapak Ibu guru mengerjakan ujiannya di dalam platform Pijar Sekolah dengan menggunakan lab komputer yang ada di sekolah atau menggunakan laptop pribadinya. Ketika dia tidak tahu, misalnya ada 50 soal pilihan ganda ya Bapak Ibu. Misalnya ada 50 soal pilihan ganda, kemudian di dalam nomor 25 dia tidak tahu jawabannya dan berusaha membuka tab baru dengan mencari jawaban di Google. Nah, kemudian jawaban di Google-nya misalnya sudah ketemu gitu ya, dan mungkin dihafalin gitu ya oleh pihak siswa tersebut. Kemudian jika ingin balik lagi ke dalam fitur ujiannya, dia akan terblokir secara otomatis. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Memang di sini yang kedua, 80-85% siswa yang mengerjakan ujian di dalam platform Pijar Sekolah dengan menggunakan fitur UKP ini, 80-85% mereka menggunakan handphone, Bapak Ibu. Dengan web browser misalnya Google Chrome. Nah, kalau misalnya di dalam web browser Google Chrome itu kan, kalau misalnya kita membuka tanda plus di bawah gitu untuk membuka tab lain kan juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia juga akan terblokir secara otomatis seperti itu. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jika siswanya mengerjakan menggunakan handphone, kemudian mereka berusaha untuk melakukan split screen atau layarnya terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Nah, itu akan terblokir secara otomatis juga seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya Bapak Ibu, kami baru saja merilis terkait dengan sistem single device yang dimana pihak siswa tidak bisa login dengan
menggunakan dua akun secara bersamaan, Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan akan ada keterangannya Anda telah login di perangkat lain seperti itu. Nah, jadi kita baru saja merilis terkait dengan fitur yang namanya single device gitu ya Bapak Ibu. Jadi pihak siswa tidak bisa masuk dengan menggunakan dua perangkat sekaligus seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, misalnya siswa A ini sudah selesai mengerjakan ujiannya, gitu ya. Kemudian siswa B yang ada di sebelahnya ini belum selesai. Kemudian siswa A ini ingin membantu siswa B ingin melakukan ingin membantu menyelesaikan ujiannya dengan menggunakan akun dari siswa B, gitu seperti itu. Jadi siswa B ini menyerahkan akunnya, jadi loginnya di dalam handphone dari siswa A. Nah, itu akan terdeteksi oleh tim development Pijar Sekolah bahwa siswa yang bersangkutan ini menggunakan dua device yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, nanti akan terlihat seperti itu. Nah, ini adalah sistem remote block yang dimiliki oleh platform Pijar Sekolah di dalam fitur uji kompetensi dan juga penilaian atau fitur UKP, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan penilaian secara sistem otomatis, tadi sudah saya jelaskan secara detail, ini hanya untuk jenis soal tertentu ya Bapak Ibu, yaitu pilihan ganda kompleks, drag and drop, dan juga benar salah. Untuk jenis soal esai, pilihan plus esai, penilaiannya masih secara manual Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ini nanti ada hasil ujiannya gitu ya. Nah, kemudian memang Pijar Sekolah Bapak Ibu di sini kami belum terintegrasi dengan e-rapor Bapak Ibu. Jadi memang pihak sekolah kemarin itu hanya mengambil rekap data nilainya saja, kemudian memasukkan manualnya ke dalam e-rapor. Saat ini memang kita sedang koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Dapodik dan juga e-raportnya. Nah, nanti agar sekolah ini lebih mudah lagi dalam melakukan penginputan data sekolahnya dan juga bisa terintegrasi dengan e-rapor yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Kemudian di sini ada analisis butir soal untuk mengetahui tingkat kesulitan pada soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Selain itu, nah di dalam analisis butir soal ini nanti terlihat Bapak Ibu berapa siswa yang menjawab jawaban pilihan jawaban A, B, C, dan D. Tentunya ini untuk jenis soal pilihan ganda. Kemudian misalnya ada soal esai, nanti akan terlihat juga berapa siswa yang menjawab pilihan jawaban benar, salah, atau tidak menjawab. Nah, ini adalah highlight dari fitur ujian, Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin dari penjelasan saya, Bapak Ibu, terkait dengan platform Pijar Sekolahnya. Tadi sudah saya jelaskan, pertama mulai dari apa itu Pijar Sekolah, gitu ya, sampai dengan beberapa fitur. Tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan highlight dari fitur uji kompetensi dan penilaian atau fitur ujian yang memang merupakan fitur ini adalah fitur favorit yang dimiliki oleh platform Pijar Sekolah, seperti itu. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, luar biasa ya pemaparannya mengenai Pijar Sekolah platform digital untuk meningkatkan kualitas belajar, mengajar yang berkualitas, terukur, dan terintegrasi. Oke, Bapak dan Ibu boleh kasih tepuk tangan virtualnya untuk Bapak Aditya.
Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Selanjutnya yaitu diskusi. Untuk sesi pertama akan kita tampung 2 penanya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, boleh Bapak Ibu raise hand. Ya, yang pertama ada Bapak Iman, yang kedua ada Ibu Yanti ya. Baik, yang pertama Bapak Iman dipersilahkan untuk penanya pertama Bapak Iman. Siap, terima kasih. Mohon izin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya Pak, kalau misalkan si soal itu, kalau misalkan siswa mengerjakan, apakah bisa terdetek dengan aplikasi AI Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya Pak Iman kita tampung dulu ya. Penanya yang kedua silakan Ibu Haji Yanti. Ibu Haji Assalamualaikum Yanti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini cukup bagus memang ya, fitur-fiturnya cukup lengkap. Namun kadang kita terkendala di lapangan dengan siswa ini Pak. Terkadang siswa juga untuk perangkat-perangkatnya itu belum lengkap, ada yang punya HP atau ada yang tidak gitu. Kalau misalkan tadi ada untuk siswa gitu ya. Nah itu bagaimana itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama oleh Bapak Iman ya, apakah siswa apabila mengerjakannya itu bisa terdeteksi oleh AI? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi siswa, terutama siswa yang tidak memiliki handphone seperti itu. Ya, dipersilakan kepada Bapak Aditya. Ya, baik Ibu Nuna, terima kasih. Terima kasih Pak Iman dan juga Ibu Yanti atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab dari Pak Iman terlebih dahulu ya Pak. Memang kadang siswa itu lebih pintar gitu ya Pak. Ketika kita sudah menciptakan suatu sistem untuk remote block ini mereka bisa saja gitu ya untuk mengakalinya dengan AI gitu ya Pak. Nah, mungkin saya menjawab seperti ini Pak. Untuk pijar sekolah ini berbasis web aplikasi gitu ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa membatasi behavior di luar browser gitu ya Pak. Jadi solusi untuk realistisnya terkait dengan ini, jikalau siswanya tersebut menggunakan AI question seperti itu ya Pak, ini bisa langsung dilakukan pemblokiran pada saat gurunya memonitoring seperti itu. Nah, jadi solusinya seperti itu dulu Bapak. Kita belum menampung, belum mengakomodir terkait dengan AI question tersebut gitu ya Pak ya. Jadi solusi realistisnya kalau memang siswa itu kita juga membutuhkan bantuan tentunya dari pengawas atau yang memonitoring dari pihak guru tersebut gitu ya Pak. Jadi kalau ada yang buka AI application atau AI aplikasi itu bisa langsung diblokir saja seperti itu. Nah, diblokir itu kita ada menu yang namanya pengawas atau monitoring untuk para guru. Seperti itu, Pak Iman. Untuk terkait dengan jawaban saya. Ya, sudah terjawab Bapak? Mohon izin. Sudah Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Ya, kemudian terkait dengan Ibu Yanti ya Bu, untuk bagaimana jika siswa ini perangkatnya belum lengkap Ibu. Terkait dengan ini, saya tidak bisa menjawab lebih jauh ya Ibu, itu ya. Mungkin jika ada
lab komputer yang ada di sekolah gitu ya. Solusinya mungkin saran dari saya ini bisa dibagi per sesi saja, Ibu, seperti itu. Memang di sini memang pijar sekolah berbasis online, Ibu, jadi memang harus menggunakan device seperti itu. Jika memang saran atau solusi jika ada lab komputer yang ada di sekolah nanti bisa dibagi per sesinya atau per kelasnya. Seperti itu, Ibu Yanti. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Untuk sesi pertama, ya 2 penanya sudah terjawab, alhamdulillah ya. Selanjutnya untuk sesi kedua dipersilahkan raise hand untuk 2 orang. Ya, Ibu Ai. Yang kedua. Yang kedua siapa? Belum ada ya? Oke, penanya yang kedua, silahkan Bapak Ibu. Belum ada, ya. Baik, silahkan Ibu Ai untuk pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nona dan Pak Aditya. Penjelasannya jelas dan membuat kita sebenarnya akhirnya pada akhirnya kita nggak bisa menolak ya Pak dengan keberadaan digitalisasi seperti itu. Hanya memang di sini mungkin di lapangan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya juga jadi bingung karena pada akhirnya kita balik lagi ke aplikasi dan ke aplikasi ya Pak. Seperti misalnya seperti kehadiran kami saja kan sudah menggunakan HP ya Pak. Kehadiran kami untuk ke pemerintah gitu. Tetapi ya mudah-mudahan sih insya Allah yang penting mau maju gitu ya pada nanti sama-sama saling kolaborasi, koordinasi dan tentunya ini tidak hanya kami para guru tapi dibantu oleh operator sebagai penyambung dari pihak pijar sekolah ya. Baik, yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah tentang soal ya Pak ya, ada assessment, ada soal tentang ujian entah itu PTS ataupun ujian akhir semester. Nah, di sini selain dari kami yang membuat gitu ya Pak, menyusun soal, apakah dari pihak pijar sekolah juga disediakan atau seperti misalnya kalau di PMM itu berbagi praktik baik gitu Pak, kami bisa melihat mungkin dari sekolah lain, bukan hanya sekolah kami saja yang mengikuti program pijar sekolah, tapi jadi kami bisa melihat oh dari sekolah sana kita bisa adopsi istilahnya ATM gitu ya Pak. Apakah seperti itu bisa di aplikasi pijar sekolah ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua masih menyambung dari Bu Haji Yanti tadi ya Pak tentang fasilitas, karena memang pada akhirnya kalau dibilang pada nggak punya HP kayaknya asa nggak mungkin gitu ya Pak ya, semua kayaknya udah punya gitu, walaupun mungkin dengan spek yang standar gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini aja sih Pak, maksudnya seperti kemarin kami baru melaksanakan TOEIC ya Pak, tes TOEIC itu ternyata ada syaratnya, misalnya harus yang bisa mengadopsi Windows berapa gitu ya Pak. Nah, akhirnya kemarin kami mengcombine antara gadget dengan PC sekolah, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Cuma yaitu tetap pendampingan dari Bapak Ibu gurunya yang kepada siswanya. Nah, yang ingin saya tanyakan spek yang bisa gitu Pak, spek gadget minimalnya harus bukan Pentium sih apa ya, kalau HP gitu Pak, mohon maaf ini saya juga agak-agak loading tentang digitalisasi gitu. Mungkin bisa Bapak jelaskan minimal ketika kita ngobrol ke siswa pun atau mungkin Bapak Ibu guru di sini misalkan ada saya nggak bisa nih login gitu kan Pak, karena misalnya terhambat dengan itu tadi Pak speknya gitu. Nah, mungkin di sini dari pijar sekolah bisa memberitahu minimal speknya harus seperti apa. Seperti itu Bapak, terima kasih banyak. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Langsung Ibu Nuna, ya baik, ya mungkin
Saya jawab pertanyaan kedua ya, Ibu Kompel ya, Ibu Ai ya. Eh, Terkait dengan spek handphone ya, Ibu, standarnya gitu ya untuk menggunakan platform pijar sekolah, sebetulnya tidak perlu yang mahal, Ibu, tidak perlu yang bagus gitu ya, Ibu. Yang penting bisa menggunakan yang pertama internet, yaitu sudah pasti. Yang kedua dapat menggunakan browsernya, ada browsernya, Ibu, seperti itu. Jika itu sudah tercukupi, internetnya stabil, tidak ada gangguan, jaringannya stabil, baik itu di sekolah maupun di kuotanya, Ibu, itu akan lancar. Insya Allah akan lancar seperti itu, Ibu. Jadi memang tidak ada spesifikasi khusus terkait dengan device atau handphone, Ibu. Kita juga tidak membatasi terkait dengan harus menggunakan ini, harus menggunakan itu ya, Ibu ya. Tidak mungkin seperti itu. Yang penting itu, Ibu. Yang penting bisa menggunakan internet dan membuka web browser seperti itu. Nanti akan bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, Ibu ya, tadi terkait dengan soal apakah soalnya selain Bapak Ibu gurunya upload juga bisa diakomodir oleh pijar sekolah. Memang untuk terkait dengan asesmennya kita menyediakan soalnya secara sendiri, Ibu, seperti itu. Kalau untuk non asesmen kami menyerahkannya kepada Bapak Ibu guru untuk soal tersebut. Dari soal asesmen itu nanti bisa dikoordinasikan dengan saya atau tim pijar sekolah lainnya jika pihak sekolah ingin melakukan asesmen baik itu diagnostik atau tryout ANBK-nya. Nah, nanti terkait dengan soalnya itu dari kita sampai mata pelajaran yang diinginkan itu seperti apa gitu nanti soalnya dari kita semua, Bapak Ibu. Kemudian itu yang kedua, Ibu Ai ya sudah menjawab ya. Kemudian yang ketiga, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu bahwa sebentar lagi memang pijar sekolah akan mengadakan terkait dengan Olimpiade Siswa Cerdas. Nah, ini pihak sekolah nanti bisa mendaftarkan murid-muridnya secara gratis ya, Bapak Ibu. Tentunya di sini tapi yang sudah mempunyai portal pijar sekolahnya. Seperti itu. Nah, nanti mata pelajaran yang akan dilombakan itu seperti matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang lain yang sebetulnya tidak boleh saya bocorkan terlebih dahulu gitu ya terkait dengan mata pelajarannya, tapi lombanya boleh ya Bapak Ibu. Nah, kami akan mengadakan lomba yang bernama Olimpiade Siswa Cerdas. Nah, nanti mungkin dari pihak sekolah Bapak Ibu guru dapat mendaftar. Terkait dengan pendaftarannya nanti akan saya infokan lebih lanjut Bapak Ibu, dan akan ada di YouTube-nya Pijar Sekolah seperti itu. Itu mungkin Ibu Kopbel yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ai dan Bapak Adi. Selanjutnya untuk penanya sesi ketiga, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu. Apakah semuanya sudah paham dan sudah jelas mungkin ya? Oke, kita sejenak ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon kameranya bisa di-on-kan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu silahkan. Durasi waktu masih lama ya, masih ada sekitar 30 menit lagi. Kita sejenak ice breaking ya. Siap, Bu. Boleh Bapak Ibu, kameranya dibuka terlebih dahulu.
Baik ya. Kita uji ini dulu, uji konsentrasi. Lihat ya. Boleh dilihat tangan saya terlebih dahulu. Oke. Ini berapa Bapak Ibu? Boleh di mute-nya, unmute, boleh dibuka. Ini berapa? Satu. Satu. Yang ini Dua. Kalau yang ini Tiga. tiga. Oke, ini Dua. Nggak kelihatan mana? dua Tapi kelihatan tiga. nggak kelihatan. Satu. Tapi kelihatannya tiga, Bu Sekali Nuna. lagi. Ini Satu. yang ini Dua. dua. Kalau yang ini Tiga. ya, oke. Ini Dua. kalau yang ini Satu. dua. Tiga. Ya, silakan Bapak Adit. Pak Adit, yang ini Dua, Ibu. Dua. kalau yang ini Satu. Tiga. coba konsentrasi. Kalau yang ini Dua. Tiga. tiga. Yang ini Dua. dua. Ini Tiga. satu. Iya. Coba Bapak Suharyanto bisa dijelaskan apa bedanya ini, yang ini sama kalau yang ini. Bapak Suhar silahkan. Yang ini satu. Kalau yang ini tiga. Kebalik. Kalau yang ini satu. Jadi dilihat dari Ini satu. ini Yang ini satu. dua. Satu. Yang ini dua. Kalau yang ini Tiga. tiga. Dilihat dari suku kata ya. Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Berarti coba yang ini Dua. ini Satu. Dua. ini Satu. satu. Kalau yang ini Tiga. Iya. Ya, alhamdulillah masih pada fokus ya. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk sesi ketiga. Mangga silahkan untuk pertanyaan sesi ketiga, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, Ibu Ratih. Bapak Suharyanto ya. Pertanyaan pertama Bapak Suharyanto. Baik, yang kedua silahkan raise hand. Sudah? Ya, silakan Bapak Suharyanto untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Nona. Langsung saja ya Ya. Pak. Gini, kita itu kan kadang-kadang kalau mendengar kan lebih banyak lupanya, dan kita itu pingin kalau di Priangan Timur gitu yang udah aktif untuk pijarnya sekolah mana yang bisa memungkinkan kita untuk studi tirunya gitu Pak. Kalau bisa sih yang di Priangan Timur gitu, yang tidak jauh-jauh gitu, minimal kita sebagai manajemen dan mungkin nanti operator bisa ke sana main dan penggunaannya seperti apa gitu. Dan syukur-syukur kalau ada yang di Pijar bisa datang langsung ke sekolah memberikan kita bimbingan teknis secara langsung gitu Pak. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Aditya, silahkan. Ya, terima kasih Pak Waka ya, Pak Suharyanto. Ini saya harus membuka data nih Pak, bahwa memang kalau untuk di kita sebutnya di sini regional 2 ya Bapak ya. Jadi dari Witel dari Priangan Timur memang yang sudah berlangganan pijar sekolah itu baru 137 sekolah Bapak. Jadi
mulai dari yang baru kemarin itu sekolah SMKN Sukarsih, kemudian SMKN Cendikia Kota Cirebon, kemudian juga banyak yang terkait dengan dari Muhammadiyah dan banyak juga dari swasta seperti itu Pak. Jadi totalnya memang di Priangan Timur ini ada 137 sekolah seperti itu di ada 137 sekolah. Ini berdasarkan data yang saya buka Bapak seperti itu. Terus mungkin kalau ya data misalnya yang aktif yang udah berjalan secara normal, mungkin untuk kedepannya kita juga masih sekitar ya target untuk semester ini hanya untuk ujian dan pengisian data gitu. Jadi mohon maaf mungkin nanti fitur-fitur yang lainnya betul yang tadi dikatakan bahwa kita itu untuk absensi udah disediakan oleh provinsi secara langsung, dan kalau bisa mungkin pihak Telkom mungkin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Ya kalau bisa gitu, misalkan gini Pak, untuk rapor aja kan kita udah punya aplikasi khusus untuk rapor yang disediakan kementerian gitu. Jadi mungkin untuk kalau misalkan kita menggunakan untuk fitur rapor di Pijar kan jadi kerja 2 kali ya. Iya. Mungkin istilahnya ada sinkronisasi antara di Dapodik dengan Pijar gitu. Apakah itu memungkinkan Pak? Iya. Betul Pak, saat ini memang kita sedang koordinasi dengan salah satu dirjen yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Dapodik dan juga e-raportnya seperti itu Pak Suharyanto. Nanti mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi kerjasama kita antara PT Telkom Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang pertama ya, Bapak saya lupa Pak terkait dengan pertanyaan yang kalau yang buat studi banding yang udah mumpuni, yang buat studi tiru di sekolah mana gitu Pak? Oh iya, terkait dengan Priangan Timur nanti saya berikan datanya ke Ibu Ayi ya Pak ya. Nanti bisa saya berikan datanya terkait dengan ini, karena saya harus mengecek dulu Pak terkait dengan penggunaannya seperti itu Bapak. Ya siap-siap Pak. Baik Bapak. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya yaitu Ibu Leli ya. Kepada Ibu Leli dipersilakan yang sudah raise hand. Halo Ibu Leli. Ibu Leli. Oh mungkin Ibu Leli terkendala jaringan ya. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu silahkan. Ada lagi yang dipertanyakan? Silahkan raise hand terlebih dahulu. Ibu Leli. Ibu Sri Yuniarti, apakah mau bertanya? Bu Sri? Belum Bu, lagi menyimak. Oh iya, baik. Mungkin pemaparan dari Bapak Adit sudah jelas ya, dan rekan-rekan semua sudah memahaminya. Baik, mari kita simpulkan ya dari kegiatan webinar ini, dari pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama bahwa
sistem pijar ini, penggunaan AI ini dapat dilakukan pemblokiran oleh guru apabila siswa menggunakan AI tersebut ya, karena di sini ada menu untuk pengawas. Kemudian keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa seperti handphone itu dapat diatasi dengan cara menggunakan lab di sekolah, yaitu dengan cara berbagi sesi. Kemudian untuk spek handphone yang dipergunakan oleh siswa itu tidak ada spesifikasi khusus, yang penting ada jaringan internet dan webnya bisa terbuka ya. Itu kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang sudah tadi rekan-rekan pertanyakan. Oke. Baik. Rekan-rekan yang lain masih pada semangat? Halo, ya, terima kasih ya. Ini ada beberapa menit lagi. Bagaimana kalau kita ice breaking lagi? Siap ice breaking? Siap? Siap, oke ya. Ingat ya, clue-nya 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Kita jalan-jalan keliling dunia. Januari kita jalan-jalan ke Inggris. Bulan Maret kita jalan-jalan ke Belanda. Bulan Mei kita jalan-jalan kemana ya? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu? Ulangi. Ulangi, oke. Clue-nya 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Ya iyalah 1 tahun 12 bulan ya. Kita jalan-jalan keliling dunia. Baik, kita jalan-jalan keliling dunia. Januari kita jalan-jalan ke Inggris. Oke, Maret kita jalan-jalan ke Belanda. Mei kita jalan-jalan ke kemana ya? Ke Cisaga kayaknya. Ethiopia. Garut. Pulang dari Inggris. Nona ke Pondok Kuning. Keliling dunia, ini keliling dunia ya. Berarti Mei kita jalan-jalan ke Laos. Oke, 1 tahun 12 bulan. Januari kita jalan-jalan ke Inggris, Maret kita jalan-jalan ke Belanda, Mei jalan-jalan ke Laos. Nah, nanti clue-nya ya dikasih tahu ya, kenapa kok bisa jawabnya Laos. Oke. Ingat, 1 tahun 12 bulan kita keliling Indonesia. Keliling Indonesia 1 tahun 12 bulan. Bulan Juli kita jalan-jalan ke Aceh. Oke. Bulan Agustus kita jalan-jalan ke Samarinda. Bulan November kita jalan-jalan ke mana ya? Bandung. Kemana kita raju? Semarang. Oke, ada yang bisa jawab gak? Ini dari tadi belum ada yang jawab, ini belum ada yang jawab benar ini. Clue-nya 1 tahun 12 bulan. Baik, tadi yang pertanyaan yang tadi itu hiraukan saja ya, yang Januari ke Inggris, Maret ke Belanda. Mei, kalau bulan Mei itu bulan yang keberapa? Kelima. 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 Nama negara ya, kita keliling. Jawabannya Nederland. Itu berarti Laos. Ya. Jawabannya Nederland. Kemudian kita keliling Indonesia ya 1 tahun 12 bulan. Tadi bulan Juli kita jalan-jalan ke Aceh, Agustus jalan-jalan ke Samarinda. November, kalau November itu bulan keberapa? 11. Semarang, Surabaya, Samarinda. Surabaya, Semarang, Samarinda. Bunyinya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya. Bapak Sujana, silakan Bapak Sujana. Ngantuk. Pencet ya Bapak ya. Ya. Baik ya, terima kasih ya kami ucapkan kepada Bapak Aditya yang telah memaparkan materinya, yaitu mengenai pijar sekolah. Alhamdulillah sangat banyak manfaatnya dan insya Allah akan kami aplikasikan ya dalam keseharian pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan kepada pembawa acara, yaitu kepada Ibu Ai, dipersilahkan.
Iya, baik. Terima kasih Bu Nuna, diskusi yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita, terutama di sekolah kita yang akan memakai platform Pijar Sekolah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, diskusi kita sebenarnya tidak perlu berhenti di webinar ini, terutama yang ada di sekolah. Apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan keterkaitannya dengan Pijar Sekolah, bisa disampaikan melalui saya dan nanti saya akan menyambungkannya kepada Bapak Aditya. Semoga Bapak Aditya di sini tidak keberatan ya Pak ya untuk nanti apabila ada rekan-rekan yang memberikan pertanyaan dan membutuhkan jawaban dari pihak Pijar Sekolah. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita duduk di tempatnya masing-masing menyimak, menikmati webinar hari ini, dan tidak lupa sebelum saya tutup, Bapak Ibu mohon buka dulu kameranya. Mari kita berfoto bersama, kita abadikan pertemuan kita kali ini. Umi Herni siap ya untuk ambil gambar? Siap, Bun. Siap. Jadi Mangga, saya ini belum bisa kameranya, takutnya nge-lag. Bisa. Nah, halaman 61 ini walaupun belum ada pelajarannya. Wah, di saya nggak muncul, Bun. Nge-lag, Bun. Sama. Barangkali Pak Suharyanto bisa bantu atau Bu Nuna? Ini kebetulan untuk abadikan dulu sebelum kita tutup webinar ini. Nggak bisa Bu Ai karena lagi rekam layar. Lagi rekam video. Boleh. Bu Nuna bisa, Bu Nuna? Di sini di saya juga sama, yang muncul hanya wajah saya aja, yang lain. Di saya masih belum pada muncul kameranya. Ya, Mangga. Siap Bu Nuna? Iya. Ya. 3, 2, 1. Tos. Bentar. Baik, selanjutnya gaya bebas. Gaya bebasnya gimana? Bebas. Gaya pijar Bu, pijar sekolah begini Bu. Gimana? Pijar Gini, begini. gini katanya Ya. pijar kayak gini. Gimana tangannya? Tangannya gimana tangannya? Kayak Korea Bu, begini Bu. Sarangeo. Sarangnya Korea. Sarange, ya. Kela, aca. Mas Ya. Rangio. Iya, Bu. Udah. Siap. 3, 2, 1. Sip, udah belum? Sudah? Ya, sudah. Silahkan Bu Ai. Sudah semuanya ya. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, saya sebagai MC dan pelaksana dari kegiatan webinar ini mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama kepada Bapak Aditya sebagai narasumber dari Pijar Sekolah. Insya Allah mudah-mudahan tetap berkomunikasi ya Pak ya, seperti tadi mudah-mudahan terfasilitasi. Ada pertanyaan dari rekan-rekan yang belum tersampaikan di sini bisa disampaikan nanti lewat WA. Dan terima kasih banyak pula kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya dan kalau tidak salah bersaing dengan tayangan Persib ya malam ini. Waduh. Jadi yang satu buka Persib, yang satu, tapi alhamdulillah di sini rekan-rekan tetap semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya yang tentunya menambah ilmu kita sebagai pendidik. Terima kasih banyak. Sebagai MC saya pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, Bapak Ibu guru. Sehat Ami Bapak Nuhun sadayana mangga. Bu abdi bade terusnya ieu na cimit na. Hatur nuhun pisan ka sadayana. Ibu izin bertanya, link absennya ada enggak? Oh, di kolom chat. Di kolom chat Bu, mangga belum saya tutup. Ya nanti. Ya, terima kasih. Ada Bu, sudah ketemu Bu? Bentar. Ada pada nama Ibu Herni Kusmiati Bu, ada link absensi itu yang dari kami dari Kombelnya. Bu Haji Elin, Wilujeng Sumping. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Wilujeng gabung. Atas ayah Bu Haji. Teh acan bade di. Oh, mangga. Mangga dicek Oh, lagi. mohon mangga. Pak Aib sepertinya mau bertanya Bu, itu angkat tangan raise hand. Pak Aib, ada yang ditanyakan? Udah telat Pak Aib mah. Sudah Ibu. Pijit deh.